Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, anak-anak, apa kabar semuanya? Ya, Ibu harapkan kalian semua baik-baik saja ya. Ibu harap kalian sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, sesuai judul materi kita hari ini. Nah, coba dibaca semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan kemanusiaan untuk korban gempa. Oke. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ibu harapkan hari ini anak-anak kelas 1 yang pintar-pintar, yang soleh-solehah, setelah belajar hari ini kalian dapat menjelaskan kegiatan kemanusiaan apa saja untuk menolong korban gempa. Seperti biasa juga, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu mau mereview materi dulu. Ibu ingin kita semua mengingat-ingat apa yang telah kita pelajari minggu lalu ya, di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita telah membahas tentang bencana alam, pengertian dari bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam, yang menyebabkan kerugian, ya, rusaknya lingkungan, dan juga dapat menyebabkan korban jiwa. Kita juga telah mengetahui macam-macam bencana alam. Di antaranya, ada yang masih ingat? Gempa bumi, betul. Seperti yang kita pelajari hari ini, gempa bumi. Selain gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan gunung meletus. Kita juga telah mengetahui pengertian dari gempa bumi. Nah, ada yang masih ingat tidak? Gempa bumi adalah guncangan di permukaan bumi, ya. Lalu, kita juga telah mengetahui sikap siaga saat menghadapi gempa bumi. Di antaranya, bila di dalam ruangan kita harus berlindung di mana? Kalau sedang di luar ruangan kita harus lari ke tempat terbuka ya. Kemudian bila sedang di daerah pantai, lari ke dataran yang lebih tinggi, lari ke tempat yang lebih tinggi. Kita juga telah mempelajari tentang sikap siaga setelah gempa bumi terjadi. Yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Keluar ruangan dengan tertib, mencari tempat terbuka, perhatikan lingkungan sekitar, dan jangan langsung masuk ke dalam bangunan. Jangan juga langsung menyalakan listrik atau api karena ditakutkan terjadi ledakan akibat kebocoran gas LPG. Oke, kalau begitu kita masuk ke dalam materinya. Kegiatan apa saja, kegiatan kemanusiaan apa saja yang dapat menolong korban gempa. Kalau di buku ada di halaman 72 ya. Di antaranya adalah membantu korban saat terjadi bencana. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan sumbangan untuk korban gempa. Nah, kita masuk ke materi membantu korban saat terjadi bencana alam. Untuk mengetahui apa saja kegiatannya, apa saja cara membantunya, simak cerita Gito ini ya. Ini adalah gambar ilustrasi Gito yang sedang bermain bersama adiknya. Saat Gito dan adiknya bermain, ayah dan ibu pergi menghadiri undangan. Tiba-tiba, saat sedang bermain, terjadi gempa bumi. Wah, TV bergerak, lemari goyang, kemudian lampu gantung juga bergoyang-goyang ya. Getaran sangat terasa di rumah Gito. Gito ingat penjelasan guru di sekolah. Apabila terjadi gempa, harus segera berlindung. Ya, Gito mengajak adiknya berlindung di bawah meja sampai getaran berhenti.
Gempa cuma berlangsung sebentar. Setelah getaran gempa tidak terasa, Gito mengajak adiknya keluar rumah dengan terburu-buru. Namun, adiknya menginjak pecahan kaca. Rupanya foto di dinding terjatuh. Nah, kacanya pecah berserakan. Akhirnya, Gito menggendong dan memapah adiknya. Nah, mereka mencari tempat terbuka. Tidak lama, ayah dan ibu datang. Ayah dan ibu lega karena anaknya selamat. Mereka pun membalut luka adik. Nah, mereka membalut luka di kaki adik. Itu cerita yang pertama. Nah, dari cerita pertama ini, kita tahu untuk menolong korban gempa, kita bisa membantu mengobati luka. Ya, seperti adiknya Dito ini yang kakinya terluka. Nah, bisa kita bantu dengan membalut lukanya menggunakan perban. Lalu, ternyata ada cerita yang kedua, cerita milik Dita. Nah, ini adalah gambar ilustrasi Dita yang sedang belajar di dalam kelas. Ketika sedang belajar, ibu guru pergi ke ruang guru untuk mengambil buku yang tertinggal. Tiba-tiba, terjadilah gempa bumi. Nah, semuanya bergetar ya, semuanya bergoyang. Kemudian, Dita dan temannya berlindung di bawah meja. Nah, Gita dan teman-teman lainnya berlindung di bawah meja. Tapi ada juga sebagian teman lain yang berlari keluar kelas. Namun, mereka berdesakan di pintu keluar. Nah, tiba-tiba seorang anak tertimpa bingkai foto. Anak itu bernama Wina. Kepalanya terluka dan berdarah. Wina pun jatuh pingsan. Setelah suasana tenang, teman-teman yang lain menolong Wina. Nah, setelah gempanya selesai, akhirnya teman-teman yang lain menolong Wina. Luka di kepala Wina segera diobati, ya, diperban, kemudian diberi betadine, ya, dibersihkan lukanya. Dari cerita kedua ini bisa kita ketahui cara menolong korban gempa bumi, ya. Hampir sama dengan yang pertama, yaitu mengobati luka. Kalau Wina, lukanya di kepala. Nah, jadi yang harus diperban adalah kepalanya. Kegiatan kemanusiaan untuk korban gempa, diantaranya dengan cara membantu korban saat terjadi bencana alam. Dari cerita Gito ini, membantu korban dengan cara membalut luka adik. Siapa yang membalut luka adik? Gito, ayah, dan ibu. Nah, mereka semua membalut luka adik. Dari cerita Dita, cara membantu korbannya hampir sama dengan cerita Gito, ya. Teman-temannya beserta bapak ibu guru mengobati luka Wina di kepala. Sampai sini kita tahu bahwa cara membantu korban bencana alam, khususnya gempa bumi ini adalah mengobati bagian tubuh yang terluka. Nah, kalau begitu kita masuk ke tahap penugasan nih anak-anak. Tugasnya ada di halaman 74. Tapi kalian tidak perlu mengerjakannya di buku. Kalian harus mengerjakannya di dalam link Google Form yang telah Ibu bagikan. Karena di dalam link Google Form tersebut sudah ada gambar-gambar dari halaman 74 ini. Jadi, tinggal kalian klik gambar yang mana yang sesuai. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, Ibu ingin menyampaikan dulu bahwa ada hadis tentang menolong sesama. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat.
Nah, untuk itu kita perlu membantu sesama kita, sesama manusia, apalagi sesama saudara muslim, ya, saudara seagama. Karena apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berikan, itu kelak akan diganti oleh Allah. Jadi kita harus semangat ya, menolong mereka yang sedang kesulitan, mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, anak-anak, sampai sini Ibu ucapkan terima kasih karena telah menyimak. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi Ibu ya, atau boleh ditanyakan di kolom komentar. Kalau begitu, Ibu akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.